Salam, selamat pagi, bertemu kembali di dalam Embun Surgawi. Renungan pagi hari ini kita akan belajar tentang betapa kita luar biasa di hadapan Tuhan. Kita istimewa di mata Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur sampai hari ini masih diberi kasih anugerah, kesehatan, aktivitas, dan kami masih dikenal Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi murid-murid, menjadi anak-anak yang siap menyatakan kesaksian tentang kabar Injil yang benar, bahwa Tuhan kami Yesus Kristus yang jadi manusia itu adalah Tuhan, dan kami di hadapan-Mu istimewa. Kiranya Roh Kudus berserta kami, sehingga apa yang Hamba-Mu sampaikan menjadi kebenaran dan menjadi kekuatan sebagai umat Kristen. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saya beri judul kita istimewa. Mengapa demikian? Kita patut menyadari sejak kita dilahirkan dan kita memiliki kartu akte kelahiran, dari situlah kita mendapatkan sidik jari yang disempatkan dalam selembar kertas akte kelahiran. Dan ternyata sidik jari itu semua berbeda, di mana seluruh dunia ini satu dengan yang lainnya berbeda. Sidik jari inilah menjadi keistimewaan bagi setiap anak manusia, bagi ciptaan Tuhan. Kalau kita mau mengingat, mau bersyukur, mau menyanjung nama Tuhan, demikian pula tanaman, demikian pula binatang, semua coraknya berbeda. Walaupun seperti kuda zebra, poleng-polengnya pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Harimau juga demikian, terlebih daun-daun di setiap tanaman, bulat-bulatannya berbeda. Dan itu karya ciptaan Tuhan yang istimewa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar bagaimana keistimewaan itu dinyatakan sedemikian ketika Raja Daud mencatat di dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Demikianlah Raja Daud menyanjung Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk tubuh pinggangku, menenun aku dalam buah kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Jadi Raja Daud di dalam situasi keberadaan apapun, dia senantiasa menoleh, mengucap syukur bahwa dia istimewa. Sedemikian pula juga ketika Yesus Kristus mulai memilih murid-murid. Setiap murid-murid memiliki keistimewaan dan dipilih secara istimewa. Demikian pula keunggulan-keunggulan mereka berbeda-beda. Tapi sepanjang mereka mengikuti Yesus Kristus, ternyata ekspektasi mereka dalam mengiring Yesus berbeda. Ini terbukti dan teruji ketika Markus, dalam Injil Markus 16, 9 sampai 20, murid-murid ketika menampakkan diri Yesus kepada mereka, murid-murid kurang percaya, murid-murid tidak percaya. Mereka diawali mengiring Yesus dengan begitu luar biasanya. Dia merasakan sang guru Yesus Kristus itu dahsyat ajaib. Tapi ketika Yesus Kristus disalibkan, mereka tercerai-berai, mereka ketakutan. Dan Yesus Kristus harus menunjukkan sebagai Allah
maka kubur itu dibukakan. Yesus menampakkan kepada murid-murid, tapi murid-murid di dalam Injil Markus 3 kali mereka kurang percaya, Bapak Saudara. Apa yang membuat mereka sedemikiannya? Karena ekspektasi dalam mengiring Yesus mereka berbeda apa yang direncanakan Yesus yang adalah Mesias. Mereka berharap Yesus Mesias itu adalah Yesus yang Raja Israel, yang secara fisik menggulingkan, mengalahkan imperium Raja Romawi. Dan ketika Yesus ditangkap, mati, disalibkan, mereka tidak punya pegangan, takut tercerai-berai, dan bahkan menolak. Bahkan ketika Yesus bangkit menyatakan itu, mereka pun masih kurang percaya. Tapi Bapak Saudara, Yesus Kristus Allah yang hidup itu tetap menggenapi penyataannya, menggenapi firman-Nya, bahwa Dia memakai orang-orang pilihan para murid itu tetap istimewa. Sehingga di dalam ayat 15 dan 20, Yesus Kristus memberikan tanggung jawab, mempercayakan tanggung jawab yang besar untuk mereka bercerita, mengabarkan Injil kepada semua makhluk, karena Yesus Kristus tetap mau berserta dan tinggal diam bersama mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, murid-murid akhirnya pun meresponi, akhirnya pun menyatakan, ketika dicatat dalam Kisah Para Rasul ayat 1, 13 dan 14, di mana murid-murid itu bersekutu. Saya bacakan buat kita semua. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Persekutuan mereka, doa mereka membawa kekuatan yang baru, bahwa Yesus Kristus yang dia ikut adalah Yesus Kristus yang hidup. Sehingga mereka pun mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kerjasama antara Yesus Kristus sang penguasa firman yang sudah nyata itu melakukan karya yang dahsyat ketika murid-murid menghidupi kebenaran yang dia ikuti, yaitu pribadi Yesus Kristus. Sehingga Petrus di dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2, 3.000 orang percaya, mau dibaptiskan, dan mereka mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan yang mati di kayu salib, tapi Tuhan pula Dia yang bangkit hidup mengalahkan maut. Apa yang harus perlu kita responi, Bapak Ibu Saudara? Kita sudah istimewa. Kita adalah pilihan. Bapa senantiasa menggenapi janjinya melalui pribadi Yesus Kristus, sehingga masing-masing mendapatkan kasih karunia. Lidah-lidah roh itu membuat mereka mampu berbahasa sesuai bahasa masing-masing, dan mereka pun akhirnya bersaksi di mana mereka tinggal di negara masing-masing, dan Injil kebenaran tersiar hingga kita pun menerima kabar Injil itu. Oleh karena itu, Bapak Saudara, kekristenan kita, keistimewaan yang Tuhan percayakan, bagian kita mengerjakan kabar baik yang benar tentang Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.